Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Jenny Merdalena. Pada video ini Ibu akan membahas tentang materi kita, yaitu KD 3.24 mengenai rangkaian konversi digital analog dan analog digital. Sebelum itu kita masuk pada tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model project based learning dengan menampilkan slide PowerPoint dan kerja praktik kelompok, diharapkan peserta didik dapat menganalisis kerja rangkaian konversi digital analog dan analog digital dan mendemonstrasikan cara kerja rangkaian konversi digital analog dan analog digital dengan benar, mandiri, serta bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu yang pertama konverter. Alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses adalah yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. Sebagian besar pengukuran variabel-variabel dinamik dilakukan oleh piranti ini yang menerjemahkan informasi mengenai variabel ke bentuk sinyal listrik analog. Untuk menghubungkan sinyal ini dengan sebuah komputer atau rangkaian logika digital, sangat perlu untuk terlebih dahulu melakukan konversi analog ke digital. Jadi, untuk menghubungkan sinyal sebuah komputer, kita perlu untuk melakukan konversi analog ke digital. Hal-hal mengenai konversi ini harus diketahui sehingga ada keunikan, hubungan khusus antara sinyal analog dan digital. Perbedaan analog dan digital. Pada sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu yang memiliki parameter amplitudo dan frekuensi. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Ini gambar dari sinyal analog dan digital. Dari gambar sudah ada perbedaan dari analog dan digital. Selanjutnya analog digital analog converter. Analog digital converter adalah mengkonversi tegangan analog menjadi digital. Sedangkan digital analog converter mengkonversi input digital menjadi output analog. Selanjutnya ini adalah besaran digital dan analog dan representasi digital. Selanjutnya kita masuk pada DAC atau Digital to Analog Converter. Digital to Analog Converter atau DAC adalah pengubah kode atau bilangan digital menjadi tegangan keluaran analog. DAC banyak digunakan sebagai rangkaian pengendali atau driver yang membutuhkan input analog seperti motor AC maupun DC, tingkat kecerahan pada lampu, pemanas atau heater, dan sebagainya. Umumnya, DAC digunakan untuk mengendalikan peralatan aktuator. Ada dua jenis DAC, yang pertama itu binary weighted DAC dan yang kedua air-to-air ladder DAC. Dan ini rangkaian pada DAC. Prinsip dasar dari rangkaian ini adalah rangkaian penjumlah atau summing circuit yang dibentuk dengan menggunakan operational amplifier. Rangkaian ini memenuhi rumus Vout sama dengan min VRF dikali RF per R tambah R2R ditambah 4R ditambah 8R. Selanjutnya DAC resistor berbobot weighted resistor DAC. Bila terdapat input digital 1010 atau 10 desimal, maka saklar 1 atau S1 dan saklar 3 atau S3 tertutup. Dan didapat rumus Vout sama dengan min VRF dikali RF per R ditambah 4R. Dan ini rangkaian dari R to 2R. Prinsip dari rangkaian R to 2R ini dibentuk karena mengatasi hambatan besar
resistor yang terjadi bila jumlah bit rangkaian bertambah. Rangkaian ini hanya menggunakan dua nilai resistor. Sama seperti rangkaian di atas, prinsip dasar rangkaian ini menggunakan rangkaian penjumlah langsung atau direct summing circuit yang dibentuk dengan menggunakan operational amplifier. Jadi rangkaian R2R ini juga sama dengan rangkaian sebelumnya, prinsip dasar rangkaian. Dan rangkaian ini memenuhi rumus yaitu Vout sama dengan RF per R1 ditambah 1 dikali VRF dikali rasio pembagi. Dari dua jenis DAC yang sudah kita bahas tadi, sudah banyak terdapat DAC yang terintegrasi menjadi suatu SERPI atau IC yang mudah dalam penggunaannya. Contohnya adalah National Semiconductor DAC 0808 yang menggunakan prinsip R2-2R. Dan ini contoh aplikasi DAC sebagai rangkaian pengendali. Selanjutnya kita masuk analog to digital converter. ADC adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Umumnya, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Dalam menjelaskan prinsip dari ADC, terdapat dua hal penting yang menjadi dasar dari ADC. Yang pertama itu teorema Petik dan Genggam atau sample and hold atau kecepatan sampling. Yang kedua, resolusi dari ADC. Dan melalui penjelasan ini didapat dasar untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per second atau SPS. Kita masuk pada resolusi ADC. Resolusi ADC menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Contohnya, ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit data digital. Ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 255 atau 2n dikurang 1, nilai diskrit. ADC 12 bit memiliki 12 bit output data digital. Ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 4096 nilai diskrit. Dari contoh di atas, ADC 12 bit akan memberikan ketelitian nilai hasil konversi yang jauh lebih baik daripada ADC 8 bit. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi, jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikali 255, hasilnya yaitu 153 bentuk desimal atau 1001101 bentuk biner. Dengan rumus sinyal sama dengan sampel per maksimal data dikali referensi voltage sama dengan 153 per 255 dikali 5, hasilnya yaitu 3 volt. Banyak sekali prinsip dari ADC, tetapi yang cukup terkenal dan banyak dipakai adalah yang pertama itu ADC paralel atau langsung atau paralel atau flash ADC. Yang kedua ADC integrasi atau dual slot integrating ADC. Yang ketiga itu ADC pendekatan atau berurutan. ADC pendekatan berurutan atau successive approximation ADC atau SAR. Ini adalah bentuk dari rangkaian ADC simultan dan ini rangkaian R2-2R dan terakhir adalah rangkaian dari SAR.
Dari 3 jenis ADC di atas, sudah banyak terdapat ADC yang terintegrasi menjadi suatu SERPI atau IC yang mudah dalam penggunaannya. Contohnya adalah National Semiconductor ADC. Ini adalah contoh aplikasi ADC sebagai rangkaian pengendali sensor yang terhubung ke komputer. Dengan rumus data ADC sama dengan Vin per VRF dikali maksimal data. Dari 4 jenis ADC di atas, sudah banyak terdapat ADC yang terintegrasi menjadi suatu SERPI atau IC yang mudah dalam penggunaannya. Contohnya adalah National Semiconductor ADC 0801 yang menggunakan prinsip Successive Approximation atau SAR. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ibu jelaskan. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.